Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep baru. Ini belum ada yang jual ya. Ini bahannya gampang banget, tapi tampilannya unik dan juga menarik. Namanya brownies sus atau brown sus ya. Seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Oke, pertama aku akan panaskan terlebih dahulu 100 gram margarinnya. Dengan aku tambahkan air sebanyak 250 ml. Kemudian di sini juga aku tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk. Masak hingga margarinnya ini mencair menjadi satu dengan airnya seperti ini. Kemudian matikan api kompor, lalu masukkan 150 gram tepung terigu. Aku menggunakan yang pro sedang. Aduk hingga tercampur rata untuk tepungnya. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, kemudian nyalakan apinya. Aduk hingga kalis atau masak hingga menjadi kalis. Nah, kalau sudah menjadi kalis seperti ini, pindahkan ke wadah, lalu dinginkan. Aku letakkan ke dalam panci yang berbeda supaya lebih cepat dingin ya. Ini aku biarkan terlebih dahulu dingin dengan dibantu menggunakan kipas angin. Dan setelah dingin, aku akan tambahkan dengan bahan yang lain. Oke, tambahkan 3 butir telur ya. Aku menggunakan telur yang suhu ruangan. Kemudian setelah itu di mixer, ini bisa menggunakan mixer maupun whisk secara manual, jadi bebas aja. Ini supaya lebih cepat tercampur rata, aku menggunakan mixer. Nah, setelah di mixer dan teksturnya sudah lembut seperti ini, masukkan ke dalam plastik segitiga. Kemudian semprotkan ke cetakan bluter ya, atau kue bluter yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis. Untuk menyemprotkannya, ikuti aja seperti yang aku contohkan seperti ini. Jadi dibentuk garis-garis. Harus sabar ya untuk mencetaknya. Jangan terlalu penuh, hanya 3/4 bagian aja dari loyangnya. Nah, ini nanti buat kalian yang tidak ada cetakan bluter atau roti bluter seperti ini, kalian bisa menggunakan cetakan apa aja ya. Silahkan, bisa juga menggunakan cetakan pie. Ini supaya bisa terlihat lebih beda aja tampilannya. Jadi aku menggunakan cetakan ini. Nah, di sini untuk oven juga harus sudah kalian panaskan ya, 10 menit sebelum digunakan supaya suhu di dalam oven itu bisa stabil. Nah, lakukan penyemprotan ke semua loyang hingga adonannya habis. Nah, kalau sudah semuanya disemprotkan ke dalam cetakan, lalu akan aku oven terlebih dahulu ya. Ini di oven pertama selama 20 menit, api atas bawah, suhunya 180 derajat Celcius. Nah, selagi menunggu, aku akan siapkan bahan untuk browniesnya. Tim 80 gram DCC atau coklat batangan. Tunggu hingga meleleh. Kemudian setelah meleleh seperti ini, masukkan 100 gram margarin, lalu juga tambahkan dengan minyak sayur sebanyak 20 gram. Lalu aduk hingga tercampur rata. Untuk apinya di sini gunakan api yang kecil aja, sehingga untuk air yang di bawahnya itu tidak terlalu bergejolak ya, atau tidak terlalu bergumpal. Setelah semuanya mencair, kemudian dinginkan. Aku akan campur atau mengocok lepas 2 butir telur. Dengan aku tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram.
Aduk hingga tercampur dengan menggunakan whisk seperti ini. Nah, kalau sudah, kemudian ayak 135 gram tepung terigu, 25 gram coklat bubuk, dan 1/4 sendok teh baking powder. Ayak tercampur rata. Kalau sudah, kemudian aduk ya, hingga tercampur dengan menggunakan whisk seperti ini. Kalau kalian tidak mau repot juga bisa menggunakan mixer. Nah, kemudian masukkan coklat leleh tadi, kemudian aduk hingga merata. Lalu setelah tercampur rata, masukkan ke dalam plastik segitiga. Untuk coklat lelehnya pastikan sudah dingin terlebih dahulu ya, jangan dalam keadaan panas. Nah, setelah di oven 20 menit, lalu angkat ya untuk kulit susnya. Kemudian semprotkan adonan brownies kurang lebih 3/4 bagian aja. Jangan terlalu penuh karena nanti ini akan sedikit mengembang. Semprotkan hingga ke semuanya. Lalu setelah itu akan aku oven kembali. Jadi untuk pengovenannya itu bertahap sampai 2 kali. Nah, di sini oven selama kurang lebih 30 menit, api atas bawah dengan suhu 180 derajat Celcius. Oke, setelah matang kemudian angkat, lalu dinginkan terlebih dahulu. Setelah dingin baru dikeluarkan dari cetakan. Nah, ini semuanya sudah dingin, akan aku keluarkan dari cetakannya. Bentukannya cantik banget ya, seperti ini. Dan di bagian kulitnya itu renyah. Jadi ini enak banget, seperti kita makan churros tapi dalam versi tengahnya itu brownies. Jadi kalian bisa bayangkan ya, churros yang dicocol coklat, tapi ini sus yang diberikan brownies di dalam topping tengahnya. Rasanya enak banget, kalian wajib mencobanya. Untuk penyajiannya bisa dialasi dengan menggunakan kertas roti kukus seperti ini, atau bisa juga langsung dimasukkan ke dalam plastik mika yang ada tutupnya. Jadi nanti bebas aja ya untuk cara packing penjualannya. Untuk persatuannya ini bisa dijual kisaran harga 3.000 sampai 4.000 rupiah. Karena ini lucu dan juga unik, ini pas banget sebagai ide jualan sebagai isian snack box. Karena satu resep ini juga menjadi banyak. Menjadi 25 cup ya untuk satu resep yang aku bagikan ini. Jadi ini pas banget sebagai ide jualan. Nah, kalian bisa lihat ya, seperti ini tampilan di bagian tengahnya. Untuk ketahanannya di suhu ruangan itu bisa bertahan, sudah aku coba ya, maksimal 4 hari. Dan itu untuk bagian kulit susnya tetap aja dia renyah. Jadi ini pas banget sebagai ide jualan karena bisa bertahan agak sedikit lama. Karena ini tanpa menggunakan bahan pengawet makanan ya. Jadi maksimal hanya bisa bertahan 4 hari aja. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Cara membuat brown sus atau brownies sus ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep ketan gulung ya. Ini untuk ide jualan isian snack box 3.000-an. Nah, bahan dan caranya juga gampang, simple. Seperti apa prosesnya? Simak videonya sampai selesai. Terlebih dahulu di sini aku akan masak untuk ketannya ya. Jadi ada 200 gram beras ketan. Ini sudah aku rendam ya selama 2 jam. Dicuci bersih lalu rendam 2 jam. Baru setelah itu akan aku liwet istilah Jawanya ya.
Nah, kemudian di sini aku tambahkan juga dengan 200 ml santan. Lalu supaya rasanya itu lebih gurih, aku akan tambahkan dengan garam. Untuk garamnya ini opsional ya, sebanyak 1 sendok teh atau sesuai selera. Nah, lalu juga di sini aku akan tambahkan dengan 1 lembar daun pandan. Masak hingga air santannya itu menyusut atau mengering ya. Namanya kalau di Jawa itu diliwet. Nah, kalau nasional mungkin sama ya, prosesnya ini diliwet. Aduk terus dan memasaknya gunakan api yang sedang aja supaya bagian dasarnya itu tidak cepat bergerak. Nah, ini sudah hampir mengering atau menyusut untuk santannya. Setelah menyusut seperti ini, kemudian tutup dan biarkan selama 10 menit. Setelah 10 menit akan aku pindahkan ke loyang. Ini untuk loyangnya aku alasi dengan menggunakan daun pisang. Kalian juga bisa ya, kalau tidak diletakkan di loyang langsung aja masukkan ke dalam pengukusnya. Ini supaya memudahkan aja nanti saat pengangkatan ya, supaya lebih gampang aja. Nah, selanjutnya di sini akan aku kukus selama kurang lebih 20 menit di pengukus seperti ini ya, menggunakan api yang sedang. Nah, kalau sudah 20 menit dan sudah matang, di sini aku akan siapkan loyang berukuran 23 cm yang sudah aku alasi dengan kertas baking paper. Lalu letakkan untuk ketan yang sudah matang tadi di bagian di atasnya, maksudnya ke dalam loyangnya ya. Ini fungsinya dilapisi dengan kertas baking paper supaya tidak nempel dan lengket aja ke loyangnya, karena kalau ketan itu kan identik teksturnya itu nempel ya, lengket. Nah, kalau tidak ada kertas baking paper, boleh dialasi dengan daun pisang ataupun plastik. Nah, setelah itu ratakan memenuhi permukaan loyang dengan cara ditekan-tekan ya. Dan sebaiknya ketannya itu selagi masih panas saat menekan-nekannya seperti ini supaya cepat rata gitu. Nah, kalau sudah rata semuanya di bagian permukaannya, tidak ada yang bergelembung. Apa sih maksudnya tidak ada yang bergelombang ya, bukan bergelembung, maaf. Nah, selanjutnya di bagian atasnya tinggal kita kasih abon sapi aja. Nah, ini ratakan, taburi dengan abon sapi di bagian permukaannya. Maaf ya, tadi saat menaburi abonnya itu tidak kerikot. Meratakannya sambil ditekan-tekan supaya bisa nempel dengan ketannya. Oke, setelah itu dikeluarkan dari loyangnya seperti ini, tinggal diangkat aja. Jadi mudah ya kalau dilapisi dengan kertas itu. Kemudian akan aku bagi kurang lebih menjadi 8 ya. Seperti ini, dibagi aja sama ukurannya. Dan saran aku kalau kalian menggunakan pisau, lapisi dengan menggunakan plastik. Nah, kemudian siapkan plastik berukuran 8 x 10 cm yang ada perekatnya. Lalu ini aku akan ambil ya, digulung seperti ini untuk per bagian yang dipotong tadi. Ini bisa juga namanya lemper ya, lemper tapi ini digulung. Nah, kalau lemper kan seperti ini kemudian dikukus lagi, tapi ini aku tidak akan dikukus, tapi langsung aja dikemas dengan menggunakan plastik seperti ini, diletakkan di plastik, digulung lalu direkatkan. Supaya namanya beda, aku beri nama di sini ketan gulung aja ya. Oke, lakukan semuanya hingga selesai. Nah, untuk menggulungnya juga di sini pastikan itu sebelum ketannya dingin ya, biar lebih mudah aja dan tetap bisa saling menempel. Karena kalau cenderung sudah dingin itu
ketannya kan agak sedikit mengering permukaannya, jadi susah menempelnya. Ini kenapa ya aku dubbing video kali ini kayak kehabisan ide untuk ngomong. Jadinya ngomongnya agak ya kurang jelas ya. Maaf ya. Nah, kemudian masukkan atau lapisi dengan menggunakan plastik seperti ini. Walaupun bahannya sederhana tapi terlihat lebih cantik ya kalau dikemas dengan kemasan yang berbeda. Supaya terlihat cantik, di sini aku akan tempelkan dengan stiker ya. Kalau tidak ada stiker boleh di skip, nggak usah pakai stiker. Tapi kalau misalkan ada, gunakan supaya makanan kita itu bisa tampil lebih beda dan juga terlihat lebih menarik gitu untuk dibeli. Nah, ini untuk satu resep menjadi 8 ketan gulung ya. Nah, untuk harga jualnya sendiri silakan aja nanti tentukan sendiri. Aku hanya kasih gambaran aja. Kisaran harganya itu di 3 ribuan. Nah, biasanya beda kota itu juga beda tarif ya. Dan kalau kalian ingin lebih mantap untuk menjualnya berapa ya, hitung aja dari budget modal awal yang kalian keluarkan. Nah, cantik ya tampilannya walaupun simple cara pembuatannya. Oke, sekarang aku akan mencoba satu. Teksturnya dan rasanya sama sebenarnya seperti lemper pada dasarnya. Hanya ini kan prosesnya yang berbeda ya. Kalau lemper kan pakemnya ada, dikukus dan dikukus lagi setelah diisi dengan abon. Nah, karena ini lemper kekinian jadi dibuat lebih simple. Aku beri nama aja di sini dengan nama ketan gulung. Takutnya nanti kalau aku kasih nama lemper nanti ada yang protes. Oke, nah demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, ide jualan snack box dari ketan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah yang ingin menambah koleksi dalam jualannya. Selamat mencoba, terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan 3 ribuan dari bahan santan. Namanya bolu kukus santan. Bisa sebagai isian snack box maupun ide jualan hantaran. Nah, seperti apa proses cara pembuatan dan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Siapkan 3 butir telur ya, menggunakan telur yang suhu ruangan. Ini nanti akan aku mixer bareng dengan SP serta gula pasir hingga menjadi putih, kental dan berjejak. Untuk SP aku menggunakan 1 sendok teh. Ini bisa banget ya diganti dengan ovalet maupun TBM. Kemudian tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk, lalu mixer. Setelah itu juga aku akan tambahkan dengan gula pasir sebanyak 150 gram, lalu mixer hingga putih, kental dan berjejak menggunakan speed yang tinggi atau speed yang paling kuat ya. Setelah menjadi putih, kental dan berjejak seperti ini, lalu aku akan masukkan 180 gram tepung terigu dan 15 gram tepung maizena. Ini aku ayak untuk pertepungannya. Oke, ini diayak ya hingga semuanya selesai. Ini tujuannya supaya nanti bolu yang kita hasilkan itu bisa lembut. Nah, setelah diayak semuanya tepungnya, lalu akan aku mixer dengan menggunakan kecepatan medium.
Tapi terlebih dahulu aku tambahkan setengah sendok teh garam karena di sini tanpa menggunakan margarin maupun minyak sayur ya, supaya tidak plain rasanya, jadi aku tambahkan sedikit garam. Nah, masukkan sedikit demi sedikit 150 ml santan. Ini dari santan instan yang aku tambah dengan air. Nah, mixer dengan kecepatan medium hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian tetap aku akan aduk balik dengan menggunakan spatula supaya jika ada tepung terigu yang masih ada di samping-samping itu bisa tercampur rata ya. Kemudian bagi adonan menjadi 3 bagian yang sama berat. Kemudian nanti masing-masing akan aku berikan perisa makanan. Di sini aku menggunakan perisa pandan, perisa stroberi dan juga perisa taro. Nah, aduk hingga semuanya tercampur rata. Siapkan cetakan yang sudah diolesi dengan minyak sayur tipis-tipis ya untuk cetakannya. Di sini aku menggunakan ukuran yang 100 ml air. Nah, ini masukkan kurang lebih 3 sendok makan sampai di garis cetakannya ya, karena di cetakan itu ada garisnya sampai di situ, jadi jangan terlalu penuh. Kurang lebih ya 2,5 sendok makan atau 3 sendok makan. Nah, lakukan hingga semuanya selesai. Karena prosesnya mau aku kukus, jadi untuk pengukusnya pastikan airnya sudah mendidih terlebih dahulu. Jangan lupa ya untuk dihentak-hentakkan jika sudah dimasukkan ke dalam cetakan supaya udara yang terjebak di adonan itu bisa keluar, sehingga nanti hasil daripada bolu yang kita kukus itu bisa mulus permukaannya, tidak ada yang agak berlubang-lubang gitu. Nah, kalau sudah baru aku akan kukus. Kukus menggunakan api yang sedang cenderung kecil selama 20 menit dengan tutup panci diberikan ala serbet. Nah, untuk satu resep yang aku bagikan itu menjadi 12 dengan ukuran cup 100 ml. Jadi kalian kalau nanti menggunakan cup yang lebih kecil tentunya akan menjadi lebih banyak. Oke, setelah 20 menit dan sudah matang seperti ini, mengembang sempurna dan juga cantik ya. Kemudian angkat lalu dinginkan, baru setelah dingin nanti dikeluarkan dari cetakannya. Nah, untuk mengemas kalian bisa masukkan ke dalam loyang aluminium foil yang kecil, atau bisa juga dengan menggunakan cup mika yang berukuran kotak seperti ini ya. Ini cantik banget hasilnya dan juga tentunya menarik ya karena warnanya yang cerah. Ini warna unguku agak keabuan ya karena aku menggunakan warna ungu tua. Kalian bisa memilih warna ungu muda supaya nanti warnanya lebih cantik, warna taro gitu ya. Oke, dan ini aku masukkan semuanya ke dalam cup. Karena cup yang aluminium foilku itu sedikit, jadi aku tambahkan dengan menggunakan cup mika. Jadi nanti bebas aja ya bun untuk pengemasannya. Nah, di bagian tengahnya atau lubang aku berikan whipped cream. Ini pastikan saat menyemprotkan whipped cream bolunya sudah benar-benar dalam keadaan dingin. Nah, lalu setelah itu aku akan taburi dengan meses warna-warni supaya tidak pucat. Ini tangan aku bersih ya, jadi aku menaburkannya tanpa menggunakan sendok, langsung menggunakan tangan aja.
Oke, lakukan kesemuanya hingga selesai, ditaburi dengan menggunakan meses warna-warni. Kalau tidak ada meses warna-warni, boleh menggunakan meses coklat aja. Oke, dan seperti ini ya untuk tampilannya, sangat cantik banget, mulus banget ya untuk bolu yang aku buat. Nah, kalian juga bisa kemas dengan menggunakan mika panjang seperti ini, tentunya lebih terkesan cantik jika untuk ide jualan hantaran. Kalau untuk bijian silahkan aja menggunakan mika ataupun aluminium foil seperti ini. Nah, untuk harga jualnya sendiri kalian bisa jual kisaran Rp3.000 ya. Jadi nanti tentukan aja dari modal awal yang kalian keluarkan. Itu tadi bagian tengahnya, bolunya sangat lembut dan daya tahannya di suhu ruangan maksimal hanya bisa bertahan 3 hari saja. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara mengolah bolu santan untuk ide jualan ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.